Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Bermodal nekat, sejumlah warga menggunakan mobil ambulans untuk mudik ke Subang. Ketika diperiksa petugas, warga mengaku didesak oleh rekannya untuk nekat mudik. Saat ambulans diperiksa di pintu tol Cikarang Barat, petugas mendapati 4 orang penumpang yang membawa sejumlah barang. Ketika dimintai surat perjalanan, para penumpang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 maupun surat izin keluar masuk. Diketahui ambulans yang membawa penumpang ini akan melakukan mudik ke daerah Subang, Jawa Barat. Petugas gabungan segera mengerahkan mobil ambulans tersebut untuk putar balik ke arah Jakarta. Petugas gabungan terus bersiaga di titik penyekatan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri. Selama siang kemudian dilaporkan info itu 376 kendaraan yang kita periksa. Kemudian yang dikeluarkan itu pribadi 26, truk 3, kemudian ambulan yang tadi yang digunakan untuk mudik. Tadi isinya ada 4 tadi, 4 ya, 4. Surat-surat nggak ada, surat keterangan tugas, kemudian surat antigen, belum sama sekali, zone. Tadi mau ke daerah Subang, kalau nggak, daerah Subang, ya. Puluhan kendaraan asal Jabodetabek diputar balik di Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Mayoritas kendaraan yang diputar balik merupakan kendaraan yang tidak dilengkapi izin perjalanan. Satu persatu kendaraan berplat Jabodetabek diberhentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan. Sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat bebas COVID-19 dan surat kewilayahan setempat langsung diputar balik oleh petugas. Pengendara berdalih ingin bertemu sanak saudara di hari Lebaran untuk memasuki kota Bandung, namun tersekat di pintu keluar Tol Paster. Ke Lembang, ke rumah saudara. Tujuannya apa Pak ke Lembang, Pak? Silaturahmi. Silaturahmi. Bapak dari mana nih? Jakarta. Setidaknya ada 26 kendaraan berplat luar Bandung Raya diputar balik yang mayoritas merupakan kendaraan wisatawan. Jadi ada 26 kendaraan yang putar balikan. Di dalam hal ini, pos gate Paster itu dalam keadaan lancar, aman, terkendali, alhamdulillah, dan kendaraan juga tidak terlalu. Petugas gabungan pun akan terus memperketat penjagaan di pintu masuk menuju kota Bandung. Karena diperkirakan kendaraan wisatawan yang masuk ke kota Bandung akan terus berdatangan untuk mengisi liburan Lebaran tahun ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan diminta putar balik ke arah Jakarta di pos penyekatan Cikarang. Meski tidak terjadi antrian, namun masih banyak kendaraan yang tidak patuhi aturan lalu lintas. Arus lalu lintas di ruas tol Cikarang Barat terpantau ramai lancar. 370 lebih kendaraan diputar balik ke arah Jakarta. Sejumlah pos penyekatan pun masih disiagakan di beberapa titik krusial hingga arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hingga siang tadi, petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan di titik penyekatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik selama Lebaran Idul Fitri. Setidaknya ada 98 petugas gabungan yang dikerahkan untuk melakukan proses penyekatan hari ini. Dan untuk informasi terkini, penyekatan mudik sudah ada Riki Iskandar di Tol Cikarang Barat, kilometer 31. Selamat sore Riki, apakah ada kendaraan yang hingga sore ini diputar balik oleh petugas di sana? Baik, Syafa dan Wilson, terkait dengan penyekatan di kawasan Cikarang kilometer 31, itu kita lihat masih ada kendaraan yang minta dikeluarkan ke jalur Cikarang Barat, artinya tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali. Ini kita lihat memang tidak sedikit kendaraan yang diminta keluar dari gerbang tol Cikarang. Artinya memang masih banyak yang tidak mempunyai syarat administrasi terkait dengan kendaraan yang ingin berpergian keluar dari DKI Jakarta. Pos penyekatan ini semakin sore tadi kita lihat makin ramai, artinya mobilitas masyarakat sekitar yang berpergian ini cukup meningkat ketika sudah memasuki sore hari. Hingga malam hari nantinya tentu juga peningkatan akan terus berlangsung mobilitas masyarakat itu. Tetapi untuk penjagaan sendiri ini tidak terlihat sampai malam. Kita dengar kabar tadi petugas hanya
sampai sekitar pukul 6 atau pukul 7. Kemudian untuk penyekatan akan dievaluasi ataupun dikaji kembali terhadap kendaraan ataupun mobilitas masyarakat, karena memang tidak hanya untuk meninggalkan Jakarta tapi sudah memasuki arus balik, maka pos penyekatan untuk jalur ke arah Jakarta ini juga sudah mulai dipersiapkan bagi tim petugas. Namun untuk di wilayah penyekatan ini tidak berada di Cikarang, namun dari kabar yang kami terima ini prosesnya akan berada di wilayah Karawang Timur. Nantinya di wilayah sana baru akan ada proses penyekatan bagi kendaraan yang hendak datang ke Jakarta. Seperti itu, Syafa dan Wilson. Terima kasih Riki Iskandar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu pengunjung memadati kawasan wisata Pantai Ancol di hari kedua libur Lebaran. Hari kedua libur Lebaran, tempat wisata Pantai Impian Jaya Ancol dipadati pengunjung. Kawasan Pantai Ancol ini dibuka dari pukul 6 sampai pukul 9 malam dengan memberlakukan kapasitas hanya 30%. Pihak Ancol pun hanya melayani pembelian tiket secara online untuk membatasi pengunjung. Kita akan lihat suasana Ancol sore ini pemirsa, sudah ada Armalina di sana. Armalina, berapa banyak warga yang berwisata ke Ancol di hari kedua libur Lebaran ini? Ya, Wilson, Syafa, dan juga pemirsa, jika kita mengatakan berapa banyak pengunjung yang datang ke Ancol, tadi terakhir dari pihak Ancol sendiri mengatakan setidaknya ada 29.000 pengunjung yang datang ke Ancol. Namun, hal ini juga masih berada di kapasitas 30%. Di mana untuk selama masa libur Lebaran 2021 ini dari pihak Ancol juga memberikan aturan bahwa pengunjung yang datang hanya diperkenankan untuk 30% saja. Meskipun sudah dibatasi, namun dari penglihatan kami sejak sore tadi, ini pengunjung di kawasan Pantai Timur Ancol juga cukup ramai dipadati oleh pengunjung yang melakukan berbagai aktivitas, mulai dari piknik, lalu juga berenang di pantai, hingga bersuah foto. Nah, tadi skema untuk di area Ancol juga dilakukan, seperti tadi untuk ke kawasan Pantai Timur ini sempat adanya penutupan dari sejumlah petugas karena memang untuk di kawasan Pantai Timur ini sudah terbilang cukup ramai dari pengunjung, sehingga dari pihak Ancol juga membatasi adanya pengunjung agar tidak ada membludak di satu titik saja. Dan untuk jam operasional sendiri, dari pihak Ancol sendiri ini beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam, yang tentu protokol kesehatan juga harus tetap dipatuhi oleh pengunjung, yaitu mereka tetap harus menggunakan masker, sehingga dari tadi kami juga melihat ada beberapa petugas yang terus melakukan keliling di kawasan Ancol untuk memberitahu bahwa masker ini tetap harus digunakan selama di kawasan Ancol. Syafa dan juga Wilson. Ya, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Ya, berlibur tapi harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Betul sekali, jika kita lihat tadi di belakang Armalina itu masih banyak sekali warga tidak menggunakan masker meskipun udaranya terbuka, tapi tetap harus menggunakan masker sebaiknya. Dan jangan lupa setelah itu pulang ke rumah, jangan lupa untuk cuci baju Anda agar semuanya bersih dari COVID-19. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan mengikuti azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Beralih ke informasi dalam negeri, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dirayakan berbeda oleh ratusan warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Warga harus merayakan Lebaran di tenda-tenda pengungsian dengan barang seadanya. Ratusan warga dari 2 RT di Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa merayakan Lebaran di tenda-tenda pengungsian. Mereka merayakan Lebaran tanpa baju baru, ketupat, dan makanan khas Lebaran lainnya. Lebaran kali ini berbeda karena 473 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran yang terjadi minggu lalu. Kebakaran terjadi pada Minggu 9 Mei dini hari. Kebakaran menghanguskan ratusan rumah warga di RT 11 dan RW 4, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kebakaran ini, rumah nyaris rata dengan tanah. Warga pun mengais sisa harta benda mereka di balik reruntuhan bangunan. Orang dipanggil suruh jagain sini. Pemirsa, seorang ustadz meninggal dunia saat sholat Idul Fitri di Klaten. Korban diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung.
Usai disolatkan, kerabat dan warga ikut mengantarkan jenazah Ustadz bernama Juriono yang meninggal dunia ketika mengisi khutbah kedua Idul Fitri di Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah ke tempat peristirahatannya terakhir. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sraten Belangwetan, Klaten Utara. Kira setengah jam beliau khutbah, kemudian mau berdoa, mengajak berdoa. Nah, saat itulah ketika mengajak berdoa kemudian tidak bisa lanjut. Oh, berarti dia jatuh ke depan, itu kemudian lama-lama ke belakang, jamaah kemudian berlari untuk itu. Habis itu Sebelumnya, Ustadz Juriono ambruk di dekat mimbar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak dapat tertolong dan sang Ustadz meninggal di perjalanan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Jakarta. Warga mengamuk saat dilarang masuk untuk berziarah. Kericuhan ini terjadi saat peziarah yang berusaha masuk ke area pemakaman Tegal Alur, Jakarta Barat dihadang petugas. Warga yang izin ziarah kesal dan meluapkan kekesalannya di hadapan petugas. Aksi saling dorong dan mendobrak pintu gerbang oleh peziarah pun tak terhindarkan. Kalah jumlah, petugas akhirnya terpaksa membiarkan peziarah masuk ke area permakaman. Di sini ditutup, ya kan? Pemakaman lain nggak apa-apa Pak, bebas. Kenapa kita parkir di sini mau ditaruh di desa? Iya Pak, Pak sekarang di pemakaman ditutup. Lihat mo, orang-orang pada makan, belanja apa semua Pak. Mengantisipasi kericuhan lanjutan, petugas tetap berjaga sekitar area pemakaman guna mencegah kerumunan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan aktivitas ziarah kubur dilarang hingga 17 Mei mendatang. Larangan tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Semua ditutup, nanti kita akan tegaskan kembali bahwa kawasan ziarah memang masih ditutup dan nanti petugas kita biar diperbanyak, gitu ya. Cukup, terima kasih. Pemirsa, meski tidak bertemu sanak saudara, namun kita masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual di Lebaran kali ini. Nah, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews sore hari ini. Usai sudah kebersamaan kita, nama saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.